Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Samsul Arifin, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Peserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1872132500700. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 pada materi menyayangi anak yatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harap mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Imam ingin cek atau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti hari ini nihil. Semuanya masuk, semuanya sehat. Ya, semuanya semangat untuk menuntut ilmu. Nihil ya? Baik, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Berdiri. Sudah berdiri? Sudah ya? Silakan semuanya untuk bisa mengecek kerapian dirinya masing-masing ya, terutama kerapian pakaiannya. Silakan dicek dari atas sampai bawah. Bajunya yang belum masuk, ikat pinggangnya, tali sepatunya dicek. Sudah rapi? Sudah? Oke, kalau sudah silakan cek kolong mejanya masing-masing. Mungkin ada sampah di bawah bangkunya. Sudah tidak ada? Tidak. Yang berarti hari ini kelas kita sangat rapi dan bersih. Ya, silakan semuanya. Setelah ini kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ini untuk apa? Untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, semua hafal lagu Tanah Airku? Kita nyanyi bersama-sama. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Untuk selanjutnya ya, kita akan melaksanakan literasi membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Surat Al-Maun. Semua sudah hafal surat Al-Maun? Oke, kita baca surat Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ini siapa yang sudah atau masih ingat materi kita minggu yang lalu? Apa? Tentang surat Al-Maun. Iya, tentang surat Al-Maun. Apa yang dibahas dalam surat Al-Maun? Orang-orang yang mendustakan agama. Salah satunya adalah yang menghardik anak yatim. Nah, kemudian ada pertanyaan ini. Kalau kita tahu menghardik anak yatim, sekarang siapa dari kalian yang tahu apa arti dari anak yatim? Angkat tangan. Ya, Dila. Yang tidak mempunyai orang tua. Ada lagi yang mau menjawab? Saya tambah ya. Jadi, anak yatim adalah anak yang ditinggal orang tuanya termasuk bapaknya dan usianya belum balik. Ya. Tuh, ingat-ingat. Nah, itu kaitan dengan materi kita hari ini tentang menyayangi anak yatim dengan cara banyak sekali, salah satu dengan cara membantu atau menolongnya. Itu. Baik, nah ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna dan keutamaan menyayangi anak yatim berdasarkan pemahaman Quran surat Al-Maun yang kita baca tadi. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 contoh perilaku menyayangi anak yatim. 3 perilaku ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan gagasan atau solusi untuk membantu anak yatim. Jadi nanti hari ini kita akan melaksanakan pemecahan masalah dengan cara berdiskusi. Nanti akan Pak Imam bagikan kelompok. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, kalau sudah siap, nanti Pak Imam akan menyajikan sebuah masalah. Ya, akan menjelaskan dulu masalahnya. Kemudian kalian pahami, kalian dengarkan. Mungkin apabila ada yang perlu dicatat, yang penting silakan nanti bisa dicatat. Ya, biar nanti ketika diskusi kalian sudah tahu apa yang harus ditulis, apa yang harus didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Nah, ini masalahnya. Silakan diperhatikan pada slide di depan. Nah, ini contoh masalah yang timbul. Nah, ini contoh masalahnya. Di kelas sebelah ada seorang siswa. Nah, kelas sebelah, kelas 4. Bernama Faris. Sejak ayahnya meninggal, ya, meninggal dunia maksudnya, ia menjadi lebih pendiam. Sejak meninggal lebih pendiam. Nah, saat jam istirahat, setiap jam istirahat Faris sering menyendiri di pojok kelas karena beberapa teman lain enggan mengajaknya bermain. Nah, mengajak bermain. Ya. Jadi ketika istirahat enggan mengajak bermain. Nah, mereka berpikir Faris aneh karena apa anehnya? Karena tidak pernah jajan. Nah, dan bajunya terlihat kusam. Kusam itu apa? Jelek atau kotor. Akibatnya Faris sering terlihat murung dan nilai pelajarannya pun juga menurun. Nah, ini kasus. Silakan kalian pahami yang diceritakan Pak Imam ini. Ya. Nanti setelah memahami, nanti kalian silakan diskusikan. Nanti akan Pak Imam berikan sebuah lembar kerja beserta lembar jawabannya. Silakan kalian
kerjakan di lembar kerja yang sudah Pak Imam berikan. Gitu ya? Sudah siap nanti untuk mengerjakannya dengan baik? Sudah siap ya? Sudah paham dari contoh kasus ini? Nah, sudah paham. Setelah ini nanti Pak Imam akan bagikan lembar kerjanya. Sebelum itu silakan kami ingin memberikan sebuah ice breaking supaya kelas kita lebih hidup lagi, lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya, masih ingat tepuk semangat? Oke, baik, kita akan melaksanakan tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi, nanti baru mengerjakan tugasnya. Tepuk semangat. Oke, baik. Setelah ini Pak Imam bagikan lembar kerjanya. Sebelum Pak Imam bagikan, akan Pak Imam bentuk kelompok. Sudah ya kemarin? Kemarin sudah Pak Imam bentuk kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mana kemarin yang kelompok 1? Angkat tangan. Ya, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 3? Oke. Ini ada kasus, nanti ada lembar kerja. Untuk kasus yang di slide depan juga sudah Pak Imam cantumkan di lembar kerjanya. Silakan nanti dibaca kembali, dipahami, dan dikerjakan tugas permintaan yang ada di lembar kerjanya. Bisa? Bisa? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mana kelompok 3? Ini kelompok 3, ditata sendiri ya. Baik, ini untuk lembar kerjanya. Bisa dipahami kembali. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti juga akan Pak Imam berikan sebuah materi penguatnya atau bacaan untuk menambah wawasan dalam mengerjakan tugasnya. Silakan dipahami dulu. Silakan secara berkelompok. Nah, ini ada materi tambahan untuk mengerjakan tugasnya, bahan ajarnya, bahan bacaannya. Nah, silakan dipahami dulu. Ini lembar jawabannya, lembar kerjanya. Kan ini di ini yang kelompok 3. Silakan dikerjakan, kalian pecahkan masalah yang dihadapi Faris sesuai yang tercantum pada lembar kerja kalian ya. Sesuaikan, dikerjakan dengan baik. Ini juga ada alat tulisnya. Silakan dibuat yang semenarik mungkin. Dibuat semenarik mungkin. Dibuat semenarik mungkin. Silakan bisa langsung dikerjakan. Ya. Kalian buat semenarik mungkin. Silakan. Dibaca kembali supaya lebih paham, saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Silakan dibagi tugasnya masing-masing tanpa suara, yang tertib. Silakan. Ya, ada yang menulis, ada yang mencari solusinya. Silakan dibagi per kelompok. Bagi tugasnya ya. Dikerjakan secara tertib. Buat yang semenarik mungkin. Karena setelah ini nanti kalian mempresentasikan ke depan kelas, menyampaikan hasil diskusinya yang kalian tulis di lembar kerjanya, nanti dipresentasikan ke depan kelas.
Agak dipercepat ya. Pokok yang menarik. Waktu semakin berjalan, agak dipercepat ya. Cepat tapi sesuai yang diminta pada lembar kerjanya. Agak dipercepat. Ya, saling bekerja sama. Ya, betul. Ada yang menulis, ada yang menghias, boleh. Buat yang semenarik mungkin. Saling berbagi tugas ya, saling berbagi tugas. Ada kesulitan enggak? Tidak ada ya. Ya, agak dipercepat. Soalnya waktunya semakin berjalan. Gimana? Nggak usah. Pokoknya dibuat semenarik mungkin. Nah, ada yang menebali, ya bagi tugas. Yang satunya menebali, tidak apa-apa. Nah, biar tidak menunggu. Nah, seperti ini. Ada yang menebali tulisannya. Nah, biar cepat. Biar cepat. Sekali lagi, setelah ini nanti kalian silakan presentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Waktunya terus berjalan, bisa langsung pakai spidolnya. Kalau bisa pakai spidol, langsung pakai spidol aja biar lebih efektif waktunya. Kalau bisa pakai spidol langsung enggak apa-apa, biar lebih efektif waktunya. Kelompok 1 sudah berapa persen perkiraan? 45. 45. Kelompok yang sudah silakan untuk membereskan peralatan yang sudah tidak dipakai ya. Bereskan, persiapan untuk mempresentasikan di depan kelas. Setelah dikemasi, setelah dibereskan perlengkapannya, silakan duduk dengan rapi. Ini sudah, yang tidak diperlukan dikemasi dulu. Terus duduk yang rapi. Baik, mohon diperhatikan. Silakan diperhatikan dulu. Waktu kita sudah selesai, ya. Coba diperhatikan dulu perlengkapan atau peralatan yang dipakai untuk menghias maupun berdiskusi tadi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Kemudian duduk yang rapi semuanya. Bisa mendengarkan? Oke, perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan. Setelah kalian diskusikan, tadi kalian
cantumkan pada media yang sudah Pak Imam berikan. Selanjutnya nanti setelah ini kalian presentasikan ke depan kelas. Ya, presentasikan nanti per kelompok, satu kelompok maju semuanya. Terus tugas yang kelompok lain mendengarkan dan memperhatikan. Ya. Baik, sebelum kita presentasi, kegiatan presentasi ke depan, kita ice breaking lagi. Masih ingat untuk ice breaking kita yang terakhir minggu yang lalu? Oke. Konsentrasi dulu. 1 kali berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, ber. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk kelompok yang akan maju pertama yaitu kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mohon kelompok yang lain bisa memperhatikan dengan baik. Nah, silakan. Ada yang mau megang? Nah, pegang. Ini. Pegang. Nah, silakan disampaikan. Yang lain, kelompok lain diperhatikan. Oke, silakan. Untuk kelompok 2, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan Hasil. diskusi dari kelompok kami Ya, tentang apa? tentang aku sahabat anak yatim. Oke, aku sahabat anak yatim. Silakan disampaikan kepada teman-temannya. Satu, anak yatim masalah yang dihadapi oleh Faris dalam pendidikan tersebut. Menurut kelompok kami, Faris merasa sedih karena anaknya sedang meninggal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat luar biasa ya penampilan dari kelompok 2. Ya, sangat luar biasa. Meskipun pekerjaannya belum selesai, tapi mereka sudah paham kaitannya dengan materinya ya. Bahkan ide-idenya pun juga sangat luar biasa. Baik, silakan kelompok 2 bisa duduk kembali. Untuk lembar kerjanya bisa dibawa kembali. Duduk dan ganti mendengarkan kelompok yang lain. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Satu, apa saja masalah yang dihadapi oleh Faris dalam cerita tersebut? Faris merasa kesepian karena sering ditinggal sendirian. Teman-teman kurang mau berteman dengan Faris. Faris tidak punya uang jajan dan pakaiannya busuk. Faris jadi murung dan prestasi belajarnya menurun. Oke, sangat luar biasa ya ide-idenya. Bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa duduk. Ganti yang terakhir kelompok 1. Kelihatannya kelompok 1 ini sangat menarik sekali untuk pengerjaan. Ya, untuk pengerjaannya sangat. Nah, ini. Ayo. Oke. Bisa disampaikan poin-poinnya saja ya. Disampaikan poin-poinnya saja. Nah, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan Hasil pendapat dari kelompok kami. kelompok 1 ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sudah, silakan kelompok 1 bisa duduk ya. Bisa duduk. Sangat-sangat luar biasa sekali penampilan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ya.
sangat luar biasa, bahkan ide-idenya pun ya dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sangat luar biasa juga ide-idenya atau aksi nyatanya. Saya harapkan aksi nyata itu bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, setelah itu siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bilkis, apa kesimpulannya? Dari kisah Faris kami menyadari bahwa satu, anak yatim membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari teman-temannya. Dua, Al-Quran mengajarkan kita agar tidak mengabaikan atau menyakiti anak yatim. Iya. Tiga, seorang muslim harus bersikap peduli, ramah, dan suka menolong kepada siapa saja, terutama anak yatim. Oke, sangat luar biasa kesimpulannya. Jadi kita sebagai muslim harus senantiasa menyayangi siapa? Anak yatim. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Nah, ini satu orang yang mengadik atau tidak peduli pada anak yatim termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Itu tercantum dalam surat Al-Maun. Nah, dengan peduli kepada teman seperti Faris yang kita contohkan tadi, kita ikut menjalankan ajaran Islam tentang tolong menolong. Nah, ini ajaran yang bisa kita petik pada hari ini adalah tolong menolong dan kasih sayang. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menolong tidak harus dengan hal besar, tapi bisa dimulai dari sikap sederhana. Seperti tadi, menemani Faris, menyemangatinya, bahkan menghargainya. Yang terakhir, dengan berbuat baik kepada anak yatim, kita menjalankan perintah Allah. Ya, menjalankan perintah Allah dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama, termasuk sesama manusia. Nah, itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Imam. Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Satu saja hal yang menarik. Apa? Saya belajar bahwa orang tidak menerima anak yatim, Heeh. orang yang mendustakan agama. Pinter. Yang tidak peduli berarti itu adalah orang yang mendustakan agama. Ini hal yang menarik ya, yang menurut kamu ya. Jadi kalian sudah tahu setelah pelajaran ini, kalian menjadi tahu bahwa menghardik anak yatim termasuk orang-orang atau ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, kemudian setelah belajar materi ini, apa yang akan kalian lakukan jika bertemu anak yatim yang membutuhkan bantuan? Satu saja. Siapa? Oke, Asel. Saya akan menjadi tawanan atau bercerita. Iya, punya rezeki lebih harus apa? Berbagi. Ya, karena itu termasuk hal terpuji. Nah, itu ya di pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Setelah ini, ya kalian harus bisa menerapkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, harus kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap tolong menolong dan kasih sayang. Bahkan sikap peduli juga yang kita pelajari pada hari ini. Ya, baik, sebelum kita tutup materi pada hari ini, memang ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Apa materi kita pelajari? Yaitu tentang Asmaul Husna. Tolong untuk materi minggu depan bisa kalian pelajari di rumah. Ya, bisa dipelajari dulu di rumah. Nanti ketika kita waktunya belajar tentang materi tersebut, kita setidaknya sudah paham. Itu ya. Baik, sebelum Pak Imam tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari anak-anak? Tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara itu yang bisa kita pelajari hari ini ya Pak Makri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
bisa meninggalkan tempat duduknya masing-masing. Dibawa lembar kerjanya, bawa pulang, bisa untuk dipelajari di rumah. Ya, ditekuk singkat. Semangat untuk belajarnya. Belajar dengan rajin.